Amin. Ini menengahi. Assalamualaikum. Salam. Senang.
Rasa Kang Kupo. Sepulah. Walah. Ya. Nggih, matur suwun. Nggih. Mekan rezeki pejong bayi to. Meni piye? Nah, Suwun. padha ndang marah ya. Nggih. Pun suwun Kang Kupo. Beli yo. Wis padha tuwek Kang Kupo, wis penting sehat. Oleh rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Salam rantau. Halo saudaraku, kembali lagi di channelnya Arsen Hadiah. Bagi anak rantau, bagi anak di Jakarta. Tapi sekarang udah nggak di Jakarta lagi, sekarang udah di kampung halamannya. Di mana? Di mana? Nganjuk, Nganjuk, Jawa Timur. Oke saudaraku, jadi beberapa hari aku nggak bikin video ya, jadi kalian biar tahu tuh kenapa aku nggak bikin video lama. Jadi alasannya ya seperti ini gitu. Jadi kegiatanku setiap hari itu yang awal-awal bangun pasti ngurusin Tama dulu untuk sekolah, terus ngurusin mak yang kalian lihat di video tadi ya, mulai dari ngasih sarapan, mandiin, terus gantiin baju, terus sekarang ngejemur, dan itu juga sembari aku bersihkan baju-baju mak yang kotor, seperti yang terkena kotoran pupnya gitu ya. Terus habis ini nanti aku bakal nyuci ya bajunya mak. Kan kalau mak tuh masih sering ngompol ya mak, sering ngompol, dia masih sering ngompol. Terus kadang kalau memang nggak bisa nahan ya pupnya di tempat gitu loh. Akhirnya kan otomatis aku yang membersihkan kotorannya ya. Nah, habis itu kalau makku ini kan udah aku jemur, terus biasanya aku istirahatkan, tidur, baru aku beres-beres kucing. Nah, itu sebenarnya juga sembari aku nyuci. Nah, jadi saudaraku, itu alasannya kenapa ya. Terus sekarang kan aku juga ada tempat baru untuk jualan gitu ya. Nanti mungkin aku bikin videonya, dan pulangnya juga lumayan malam, jadi untuk waktu istirahat kadang kurang gitu ya. Jadi kenapa aku nggak bikin video ya, karena kadang aku capek tidur gitu. Sopir halangnya bujune kok niku gimana. Jadi gitu saudaraku ya. Jadi kegiatan sabarnya seperti itu kurang lebih ya. Kene bojone mati. Enggak, aku pas di Jakarta aja. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, aku akan bakal cerita bagaimana pengalaman merawat orang sakit, terutama pernah stroke. Laropo. Jadi makku tuh kena stroke setahun setengah. Nah, jadi dapat hasil, alhamdulillah. Iya mak. Ya saudaraku, jadi makku itu kena stroke kurang lebih 1 tahun lebih, 1 tahun setengah ya mak. 1 tahun setengah. Jadi setelah aku balik dari Jakarta, jarak beberapa bulan itu makku terkena stroke. Nah, jadi 1 tahun setengah kurang lebih kena stroke. Terus awalnya aku kurang tahu ya, jadi aku kira sih sehat. Jadi setiap habis tidur siang gitu dia duduk, tapi mulutnya agak miring gitu. Cuman aku kurang paham, ternyata itu tanda-tanda dari stroke. Jadi aku bercandain, jangan dimiring-miringin gitu mulutnya, gitu. Ternyata itu tanda-tanda stroke. Dan alhamdulillahnya makku bukan stroke yang parah, yang bagaimana. Jadi tangan yang diserang itu tangan sebelah kiri. Jadi tangannya kiwon tangan kiwon diangkat. Nah, diangkat dhuwur. Nah, terus sikile sing kiwa. Nah, sing kiwa diangkat sikile sing kiwa piye? Oh ya. Nah, jadi alhamdulillahnya makku tuh kena stroke-nya stroke ringan ya saudaraku ya. Jadi nggak yang parah, yang istilahnya yang separuh mati enggak. Ini masih berfungsi, cuman kayak ini apa? Jari yang sebelah sini itu biasanya dia masih sering nekuk seperti ini.
kakinya kalau dua jalan kadang agak berat karena memang dia kayak mencengkram gitu. Terus untuk makan alhamdulillahnya lancar, jajan, dan alhamdulillahnya juga masih bisa jalan walaupun jalannya tuh masih pegangan. Kayak ini tadi dia waktu ke kamar mandi itu juga sendiri bisa, cuman memang efeknya berceceran gitu loh. Tapi alhamdulillah, jadi banyak kejadian yang akhirnya aku bisa bersyukur makku alhamdulillah penyakitnya stroke tapi masih di normal yang ringan. Ya, aku saudaraku ini dapat dari Rista tadi ya, nggak kerekod. Nah, mana di sini di samplok. Oke, jadi sambil makku makan aku cerita ya. Jadi seiring beriringnya berjalannya waktu ya akhirnya tuh dapat informasi banyak kalau memang merawat orang karena stroke itu memang butuh effort kesabaran yang cukup tinggi gitu ya. Jadi intinya harus sabar. Memang awal-awal nih kalau aku sikluskan atau aku grafikkan itu pertama tuh gini ya, kita bisa menerima keadaan dengan lapang dada, terus sedih karena mata sakit. Beriring jalannya waktu, orang terkena stroke itu sifatnya udah kayak anak kecil gitu. Nah, dari yang awalnya begini, grafiknya terus naik itu adalah emosi kita, ya. Karena kalau dikasih tahu dia sering ngelawan, membantah, terus dari cara ngomongnya juga ngelantur. Nah, dari gini akhirnya ke puncak emosi yang amat sangat tinggi sekali, ya. Itu dimana kita kesabarannya udah mulai habis gitu. Beriring jalannya waktu dari yang emosi kita yang tinggi akhirnya kita bisa down terus. Nah ini yang di saat dari atas ke down ini, nah ini udah berjalan seperti biasa, aku udah tahu nih apa ya jalan ceritanya bagaimana, kita udah tahu. Jadi kurang lebih seperti itu. Mungkin saudaraku juga ada yang mengalami merawat orang sakit, banyak pengobatan. Jadi aku udah bawa makku ke dokter saraf ya, itu juga nggak ada efeknya. Terus ke rumah sakit iya mbak puskesmas. Nah aku takutnya kalau orang stroke kan memang nggak putus obat ya, aku takutnya kalau sering konsumsi obat itu diserang lambungnya, otomatis bisa berdampak ke komplikasi. Nah aku jadi stop dulu untuk kontrolnya. Terus aku juga alternatifnya itu adalah pijat. Jadi alhamdulillahnya juga ada perubahan ya mak ya, dipijat kan ada perubahannya ya. Coba tangannya diangkat, coba ini singgiwo tangannya udah bisa diangkat. Awalnya tuh nggak bisa, susah. Kakinya juga alhamdulillah udah bisa. Jadi selama 1,5 tahun alhamdulillahnya banyak perkembangan ya. Dan intinya buat kita yang ngerawat harus sabar, berdoa ya biar diberi kesembuhan, karena bagaimanapun Allah Maha Pemberi kesembuhan dari segala jenis macam penyakit. Terus kakinya juga udah bisa, cuman memang pikirannya itu masih agak terganggu. Nah biasanya kalau orang stroke itu mengalami kepikunan. Alhamdulillahnya aku nggak pikun, jadi segala sesuatunya masih ingat. Terus bumbu-bumbu masakan makku juga masih ingat, cuman memang daya pikirnya itu agak terganggu dalam artian halusinasi. Jadi orang-orang udah meninggal tuh sering dipanggilin gitu. Kayak aku biasanya dipanggilnya tuh Lekran adalahnya Pak Leknya dia yang udah almarhum, tapi manggilnya aku itu gitu. Nah kadang aku ngingetin si Lekrannya udah nggak ada, udah meninggal, ini aku Aris gitu. Masih alhamdulillah masih mau sholat walaupun cuman asar gitu. Jadi memang sifatnya seperti anak kecil tuh ya saudaraku ya. Nah susu dele gitu saudaraku ya. Saudaraku itu berbagi pengalamanku dan alasan kenapa aku lama nggak bikin video ya. Jadi kurang lebih
banyak kegiatan yang harus aku lakukan. Oke, ya seperti yang sudah aku ceritakan dari awal tadi ya. Nah, buat kalian yang mungkin mengalami hal yang sama kayak aku, merawat orang tua yang lagi sakit, terutama terkena penyakit stroke, apapun itu kalian harus sabar ya. Jadi memang kalau penyakit stroke itu butuh effort yang amat sangat tinggi, kesabaran yang amat tinggi. Pak Lo. Kata Sophie. Tuh. Kata Sophie enggak. Bukan jajan aja ya. Oke, saudara, terima kasih. Tetap semangat buat kalian yang sekarang mungkin lagi merawat orang tuanya lagi sakit. Kita ambil positifnya aja. Siapa tahu itu pahala buat kita dan penggugur dosa buat orang tua kita. Oke? Dan saudara ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Rantau.